Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Jumat 8 Juli 2022. Tetap Kristus. 2 Samuel pasal 7 ayat 18-23. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya." Suatu saat istri saya berkunjung di sebuah rumah seorang Kristen. Ternyata di dekat pintu rumahnya ada tempat sembahyang lengkap. Di dinding rumahnya juga terpasang salib dan gambar perjamuan akhir. Pokoknya rumah itu dipenuhi banyak simbol-simbol dari berbagai keyakinan. Istri saya mengira bahwa rumah itu dihuni orang-orang dari berbagai agama. Kenyataannya tidak demikian. Ternyata tuan rumah berkata, "Kalau yang satu tidak bisa menjawab persoalan hidupku, maka ada yang lain." Ada orang Kristen yang memiliki pikiran seperti ini. Ketika mereka susah dan menghadapi masalah, mereka memiliki banyak sumber penolong. Jika tidak yang satu, maka ada yang lain. Demikian pula ketika hidup diberkati, dipelihara dan mengalami kesuksesan, mereka dengan bangga menunjukkan banyaknya ilah yang mereka percaya. Sebaliknya, Raja Daud mengakui bahwa tidak ada Allah selain Engkau, ayat 22. Allah yang Daud maksudkan tentu saja menunjuk kepada Kristus. Tidak ada yang setara dengan Kristus dalam kuasa dan kasih dan kemuliaannya. Daud sudah merasakan penyertaan Allah dalam hidupnya. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-9. Sejak Daud masih sangat muda, Allah memilihnya untuk sebuah tugas yang besar, yang mengalami pertolongan Allah dari musuh-musuhnya. Namanya menjadi besar dan harum karena Allah. Bahkan kerajaannya dikukuhkan. Daud sadar bahwa Allah mengenalnya melebihi ia mengenal dirinya sendiri. 2 Samuel 7 ayat yang ke-20. Bagi Daud, hanya Kristus dan tetap Kristuslah yang menjadikannya seperti sekarang, tidak yang lain. Kita harus sepenuhnya percaya bahwa tidak ada penolong yang lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah penolong kita yang sejati. Mari mengoreksi diri kita. Pada waktu kita keluar dari banyak krisis di dalam kehidupan ini, mengalami keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan ini, kepada siapa mata kita tertuju? Apakah kepada Kristus dan tetap Kristus? Apakah di dalam hati kita hanya Kristus dan tidak ada yang lain? Kristuslah penolong kita. Andalkan kekuatannya dalam kehidupan kita. Hanya Kristuslah yang menyebabkan kita ada sampai hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.